Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dikisahkan bahwasannya ada seorang pemuda dari Bani Israel yang menderita sakit keras hingga parah. Bertobat kemana saja, hasilnya tetap nihil. Si pemuda tidak berhasil mendapatkan kesembuhan. Karena saking parahnya, keadaan ibunya mengucapkan nazar jika anaknya sembuh dari penyakitnya, ia akan keluar dari alam dunia selama 7 hari. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kesembuhan kepada anaknya, ia tidak dapat melaksanakan nazarnya sebab tidak mengetahui bagaimana keluar dari alam dunia. Di suatu malam ketika dia tidur, dia bermimpi didatangi seseorang berjubah putih seraya berkata, "Penuhilah nazarmu agar kelak tidak mendapatkan musibah yang berat dari Allah." Orang yang berjubah memberi petunjuk agar perempuan itu dikubur hidup-hidup selama 7 hari. Pagi harinya, ia pun memanggil anaknya dan menceritakan apa yang telah dialami dalam mimpinya semalam. Lantas dia memerintahkan anaknya agar menggali kuburan di tengah pekuburan umum dan menguburkannya. Si anak kemudian melaksanakan perintah ibunya. Ketika ibunya sudah turun ke liang kubur, dia berdoa, "Wahai Tuhanku, aku telah melaksanakan kewajibanku melaksanakan nazar, maka lindungilah aku di dalam kubur dari segala mara bahaya." Selesai berdoa, anaknya menutup kuburan itu dengan tanah. Saat berada di dalam kuburan, perempuan itu melihat cahaya memancar dari atas kepalanya. Setelah dilihat ternyata ada lubang seperti jendela, diintipnya lubang tersebut. Alangkah terkejutnya dia melihat ada taman besar di dalamnya. Ada 2 orang perempuan yang sedang duduk. Keduanya memanggil-manggil, "Wahai perempuan, keluarlah dari tempatmu dan bergabunglah dengan kami." Tiba-tiba lubang itu menjadi besar, sehingga dia pun menyusul mereka berdua. Dia mengucapkan salam kepada berdua, tetapi mereka tidak menjawab salam. "Kenapa kalian berdua tidak menjawab salamku?" Kedua perempuan tersebut menjawab, "Mengucapkan salam adalah sebagian dari ibadah, dan kami sudah tidak dapat melakukannya." Di saat mereka sedang duduk di tepi telaga sambil asyik ngobrol, tiba-tiba ada seekor burung hinggap di kepala salah satu perempuan, lalu mengipasinya dengan kedua sayapnya. Yang kedua, burung lainnya hinggap di kepala perempuan kedua, lalu melukai kepalanya dengan paruhnya. Lalu dia bertanya kepada perempuan yang pertama, "Sebab apa engkau memperoleh kemuliaan dan kenikmatan ini?" Perempuan pertama menjawab, "Semasa di dunia, aku selalu patuh dan taat kepada suamiku, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikanku kemuliaan kepadaku." Lalu dia pun bertanya kepada perempuan kedua, "Sebab apa engkau mendapatkan siksaan pedih seperti ini?" Perempuan kedua menjawab, "Ketika hidup di dunia, aku tekun beribadah, namun aku durhaka kepada suamiku, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan siksaan pedih seperti yang engkau lihat. Suamiku tidak meridhoiku sampai meninggal hingga saat ini, dan oleh karenanya jika engkau telah kembali ke dunia lagi, maka sampaikanlah minta maaf kepada suamiku. Barangkali suamiku berkenan memaafkanku dan meridhoiku." Setelah 7 hari lewat, 2 perempuan itu berkata, "Berdirilah dan masuklah ke kuburanmu, karena anakmu sudah datang menjemputmu pulang." Ketika ia memasuki kuburannya, anaknya sudah selesai menggali kuburnya, dan kemudian mengeluarkannya dari dalam kuburan dan membawanya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, berita tersebar luas
bahwa dirinya masih hidup dan berhasil memenuhi nazarnya. Banyak tetangga berbondong-bondong dan ingin mendengarkan pengalaman dari yang pernah dia alami. Tanpa disadari, dia melihat suami perempuan yang mendapatkan siksaan di alam kubur dan menceritakan apa yang dialami istrinya. Perempuan itu meminta maaf dan ridho kepada suami perempuan tersebut. Setelah mendengarkan cerita suaminya, mau memaafkan dan meridhoi mendiang istrinya. Kemudian malam harinya dia bermimpi bertemu dengan perempuan tersebut. Lalu dia berkata, "Aku sekarang sudah terbebas dari siksaan sebab pertolonganmu." Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikanmu dan mengampunimu dari segala kesalahan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kisah ini terdapat dalam buku 101 Cerita Penegak Imam karya Budi Karya, pengarang Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada sahabat dari kalangan kaum wanita, perhatikan bahwa posisimu dari dirinya yaitu adalah suami, karena suami sesungguhnya dia adalah surgamu dan nerakamu. Hadis riwayat Ahmad. Jika suami adalah surga dan neraka bagi wanita, maka seorang wanita, yaitu istri, hendaknya berusaha keras untuk dapat membahagiakan suaminya. Dengan mengetahuinya, seorang wanita akan berusaha keras untuk menghiasi dirinya dengan sifat-sifat terpuji, sehingga dapat mengantarkan kepada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga kisah ini dapat memberikan kita pelajaran dan memberikan kita hikmah. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.